Hi, what it up guys? Welcome back to my video and welcome back to Figma Basic Series episode 2. So, di episode kali ini kita akan langsung praktek. Kalau di video sebelumnya atau episode 1, kalian hanya kenalan sama tools-tools Figma doang. Nah, di sini kita langsung praktek. Nah, tujuan dari Figma Basic Series ini yaitu membuat satu landing page sederhana yang ya siapa tahu kalian bisa taruh portofolio kalian di sana di landing page itu. Dan maaf suaraku kayak agak bindeng ya karena lagi sakit, tapi video tutorialnya udah aku rekam jauh sebelum ini, so masih oke buat didengar dan ya masih bisa dinikmati. So di video kali ini kita akan bikin header pertama-tama di satu landing page. Nah, header ini penting juga untuk kita bikin karena ini first impression untuk menentukan apakah klien atau yang mau lihat landing page kamu tuh lanjut scroll apa enggak. So karena seperti namanya Figma Basic Series, jadi kita di sini bikin landing page yang sederhana aja, yang basic, dan salah satunya headernya juga yang sederhana. Di sini kita akan cuma bikin satu tombol di sini, dan untuk sementara kita fill-nya kita transparan aja karena nanti kedepannya kita bakal apply sesuatu di sana. Langsung aja kita lanjut ke tutorial. Berhenti, jangan lanjut. Berhenti, jangan lanjut. Alright, sekarang kita udah ada di canvas, dan buat kalian yang belum tahu gimana cara bikin design files, kalian bisa klik videoku di yang episode pertama dari Figma Basic. Nah, sekarang kita mau setup dulu terlebih dahulu. Nah, yang pertama-tama kita mau setup namanya dulu. Di untitled ini kita mau bikin nama portfolio. Nah, karena target utama dari Figma Basic Series ini untuk kalian bisa bikin desain website portfolio kalian sendiri secara simple. Ya, namanya juga basic sih, tapi di next video aku bakal juga bikin yang advance, tapi sekarang kita keep aja yang simple karena memang tujuannya dari video ini untuk pemula. So, langsung aja yang langkah pertama yaitu untuk bikin frame. Nah, seperti yang di video shortcutku untuk bikin frame, kalian klik aja keyboard F, dan karena tujuan utama kita mau segmentasi untuk pengguna laptop khususnya, jadi di sini aku bakal pakai contoh MacBook Pro 14. Nah, kenapa MacBook Pro 14 ya? Karena kebanyakan laptop lainnya screen ratio-nya ya hampir sama, mirip-mirip lah ya. Jadi nanti kita bikin yang responsif dan itu bisa di-adjust, dan adjust-nya pun nggak begitu jauh. So, setelah kalian bikin frame ini, kalian klik namanya, dan ya mungkin kita bisa namain ini menjadi maybe akan kita bikin hero ya. Nah, target kita di sini, kita sekarang hanya bikin header aja di sini. Nah, untuk video selanjutnya juga bakal hero, pokoknya sampai jadi satu landing page, dan itu bisa bermanfaat juga buat kalian untuk sebagai website portofolio kalian, atau mungkin kalian mau explore juga terserah. Nah, setelah namain frame seperti ini, nah kalian lihat di sebelah kiri ini layersnya, ini tandanya ini ya, artinya dia frame seperti biasa, bukan auto layout. Nah, kalau untuk bikin auto layout, shortcutnya adalah Shift plus A. Nah, kalau Shift plus A, kalian lihat di sini logonya berubah dan itu menjadi auto layout. Nah, kenapa logonya seperti ini? Ya, karena by defaultnya itu ada di top left. Jadi kalau kalian align left tuh dia bakal begitu, kalau align center dia kan ya begitu seterusnya. Nah, karena di sini untuk basic, jadi kita by default aja di sini. Nah, kenapa di sini aku pakai auto layout? Ya, karena khususnya ya biar tersusun rapi aja gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita udah di frame hero dan kita mau bikin header. Nah, untuk bikin header kalian harus bikin frame lagi. Jadi ini frame di dalam frame. Oke, kalian tinggal pencet F aja. Kalian bisa klik atau bisa drag.
Jadi itu tergantung kalian, tapi biasanya aku tinggal F dan klik aja. Setelahnya baru kalian bisa sesuaiin. Nah, kenapa aku pakai auto layout? Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini, frame-nya bisa di-adjust ke fill container. Nah, dia jadi lebarnya menyesuaikan ya. Nah, jadi rapi di sini. Nah, kita nggak usah pakai padding dulu. Kita nolkan. Nah, di sini kan nggak kelihatan ya teman-teman. Jadi kalian harus lihat di sini. Nah, untuk bikin ini, kalian tinggal klik aja lagi ini dan kalian namain header. Oke, setelah header dan kita bakal klik auto layout lagi karena di dalamnya nanti akan ada frame lagi, yaitu di sini berisi logo dan di sini berisi button untuk call to action. Jadi kita pencet shift aja di frame ini. Oke, sekarang sudah auto layout dan mungkin warnanya agak sedikit samar ya. Kita agak giniin dulu biar kelihatan beda ya. Oke, sekarang udah kelihatan beda, tapi tenang aja, nanti kedepannya nggak pakai warna ini. Aku bakal pakai transparan karena color palette-nya ya sederhana aja ya. Oke, sekarang kita udah sampai di sini dan langkah selanjutnya untuk membuat button yaitu ya sama aja sih. Kalian pencet F untuk bikin frame dan kalian klik di dalam frame header ini. Nah, setelah kalian sudah klik di sini, nah aku saranin untuk ganti warna cepat supaya ya kalian nggak bingung ntar. Nah, di sini baru kita akan pakai padding teman-teman. Nah, inilah alasan kenapa aku pakai auto layout. Nah, sedangkan kalau misalnya kalian pakai frame biasa, sebagai contoh ya, ini kalian fill dan kalian mau isi frame lagi di dalamnya. Nah, tengok, kan udah tak rapi. Tengok. Tengok nih, tengok. Nah, jadi kan berantakan ya teman-teman. Jadi itulah kegunaan dari auto layout. Nah, sebenarnya ada banyak kegunaan auto layout ini teman-teman dan ada plus minusnya sebenarnya. Nah, nanti di video yang terpisah aku akan bahas lebih detail lagi tentang auto layout. Nah, sekarang kalian ikutin aja apa yang aku bilang karena iya, trust me guys, it works. Auto layout tuh bener-bener bermanfaat buat meskipun kalian pemula, aku saranin kalian pakai auto layout sih. Nah, di sini baru kita isi padding ya teman-teman. Di sini kita pakai kelipatan 2. Di sini aku mau pakai 24 dan maybe yang samping 32. Atau kita samain aja ya biar nggak bingung ya. Oke. Nah, sekarang kita udah ada yang kayak gini. Nah, jangan lupa kita auto layoutkan lagi dengan Shift plus A frame yang mau kita auto layout. Nah, karena di sini kita mau bikin button, jadi kita akan rename ini ya, frame 1 menjadi button. Oke, sekarang udah tersusun rapi ya di sini. Nah, di frame header ini, ingat kita tadi ada logo dan button. Jadi ini kurang logo. Nah, untuk nambahin logo kalian klik aja di sini dan kalian import logo kalian entah itu image atau SVG atau teks dan ya terserah kalian. Nah, di sini aku sebagai contoh aja aku make teks saja biar gampang ya. Nah, oke, sekarang kita bikin beda dulu warnanya untuk yang button dan ini baru kita ilangin headernya. Nah, baru kita nambahin logonya. Nah, di sini in case nah, di case ini aku pakai teks untuk logoku. Jadi kita klik T dan klik aja di frame-nya ini dan show save. Oke. Mungkin kita set bold di sini, Command B dan iya.
Dan yap, sekarang kalian lihat di layer header sekarang ada 2 buah button dan logo. Nah, ini dia enaknya kalau misalnya kita auto layout, kita nggak perlu manual drag and drop lagi di mana, dan ini secara otomatis. Nah, cuman kita mau yang tadi kita bilang logonya di sini ya teman-teman, sedangkan buttonnya di sini. Nah, gimana caranya? Ya simpelnya kalian tinggal klik aja ini buttonnya di layernya, lalu kalian drag ke bawah. Nah, di bawah teks ini. Jadi dia yang paling atas itu adalah yang kiri ya teman-teman. Tapi kalau yang paling bawah dia ke kanan. Karena ya kalian bisa lihat arah panahnya aja di sini horizontal ya. Nah, tapi di sini ada satu problem teman-teman. Kalian lihat di sini logonya di atas ya, kayak enggak banget gitu. Nah, kalian bisa klik di sini dan di auto layout kalian bisa klik yang tengah ini, align left. Nah, dia tengah secara horizontal ya. Dan satu problem lagi seperti kalian lihat, kita kan maunya logo di sini dan button di sini. Tapi by default auto layoutnya dia cuma 10. Nah, gimana caranya supaya dia ke pojok sana teman-teman? Atau istilahnya space between. Nah, caranya gampang, kalian klik aja auto layout tadi dan di pas kalian set ke center tadi, kalian tinggal double klik di sini dan boom. Itu langsung jadi space between dan gapnya auto ya, menyesuaikan. Nah, di sini karena terlalu mepet, jadi kita isi padding samping lagi 32. Kurang ya, kayaknya segini pasnya. Oke, sip. Nah, di sini untuk size-nya kita biarin aja seperti ini ya teman-teman. Untuk size headernya, width-nya fill, dan height-nya itu hug. Nah, karena di sini button-nya aku maunya nggak kayak gini ya. Maunya aku yang simple dan nggak 1:1 rasionya. Dan di sini kita pakai call to action text-nya let's work together misalnya, atau let's work aja. Nah, ingat untuk nambahin teks kalian tinggal klik T dan kalian pencet di mana kalian mau nambahin teks. Nah, di case ini kita mau nambahin teks di button ini, di frame button, jadi kita klik frame button. Boom, dan kita ketik let's work. Oke. Nah, tapi ini kalian lihat kayak kurang ya, jadi ketebalannya itu sama kayak logo. Nah, aku nggak mau, jadi kita harus ada perbedaannya. Di sini aku pakai regular aja dan font size-nya mungkin 16 atau 24 mungkin ya. Oke, sekarang 24 dan ya di sini sudah ada buttonnya, dan di sini aku mau paddingnya padding sampingnya lebih tinggi, lebih lebar padding tingginya yaitu 32, dan padding atas bawahnya itu aku set mungkin 16 saja. Dan yap, sudah di sini. Dan untuk selanjutnya yaitu mengganti font family. Nah, aku di sini kalau kalian mau ganti font family-nya itu gampang banget ya, di typography kalian bisa klik di sini dan ya kalian bisa pilih di sini. Nah, di sini mungkin aku pakai andalan dari para desainer dan sangat common yaitu Poppins. Sini juga kita pakai Poppins. Oke, ini untuk contoh aja ya teman-teman, kalian bebas mau pilih font family apa, terserah kalian. Nah, dan aku sendiri nggak mau warnanya tuh hitam, tapi mau nyesuaiin seperti logoku, warna logoku. Dan ya kalian di bagian fill di sini kan ya bisa klik biru. Aku di sini saya pakai biru. Oke. I think it's great. Dan selanjutnya untuk di button di sini. Nah, ini aku mau warnanya mungkin buttonnya kayak biru tapi less biru ya. You know what I'm saying? Ya.
That's it. Ya begitulah kayaknya teman-teman. Nah mungkin aku maunya warnanya gradient ya teman-teman ya. Jadi kita mau coba gradient. Nah, kalau untuk mau bikin warna gradient, ya caranya gampang aja sih. Jadi kalau kalian fill ini dan kalian lihat di sini ada solid, gradient, pattern, dan image dan video. Nah kalian klik gradient in here dan kalian klik warna gradasi. Kalian mau warna apa? Nah, di sini aku case-nya pakai gini. Dan aku nggak mau gradiennya dari atas ke bawah, aku maunya samping kiri ke kanan. Ya cara gampangnya yaitu tinggal rotate aja gradiennya. Boom. Dan seperti itu. Dan aku buttonnya juga aku nggak mau terlalu lancip ya teman-teman. Jadi aku setting corner radiusnya menjadi 16. Nah, sekarang sudah ada ini. Warnanya juga aku sesuaiin aja di sini biar sama. Oke. Dan untuk teksnya aku nggak suka warna hitam, jadi aku mau ganti ke warna putih dan dia agak lebih tebal ya biar kelihatan ya teman-teman. Oke, sekarang udah jadi action buttonnya, call to action buttonnya dan logoku. Nah di sini kalian sudah belajar untuk gimana cara bikin frame di dalam frame dan gimana cara atur auto layout dan gimana cara formatting text dan juga kalian sudah tahu bagaimana cara bikin gradient color di sini dan mengubah font size, font family dan font weight dan lain-lain. Nah, sekarang untuk di video sekarang kita cukupin aja untuk bikin header dulu. Nah, selanjutnya kita akan bikin hero content atau teks yang di sini untuk menjelaskan deskripsi singkat tentang kita atau portofolio kita. So, segitu aja video kali ini di Figma Basic Series episode 2. Oke, jadi itu dia episode 2 guys. So, ya kalian congrats, kalian udah berhasil menerapkan auto layout dan kalian berhasil untuk buat warna gradient dan kalian berhasil untuk bikin tombol dari nol dan menggunakan auto layout. Itu sangat bagus sekali dan kalau kalian senang akan hasil project kalian bisa tag aja aku dan aku bakal repost untuk nyemangatin lagi kalian guys untuk ngebakar lagi. So kita belum selesai. So ibarat kita permainan ini tuh masih di level 2 ya. Masih ada banyak step lainnya yang bikin satu full landing page dan ya itu bisa kalian pakai untuk taruh portofolio kalian di sana. So that's it. That's the Figma Basic Series episode 2. I'm Joseph. See you in the next video. Bye.